Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, bil adillah, dengan dalil-dalil. Perkataan beliau rahimahullah, bil adillah, dengan dalil-dalil. Al-adillah bentuk jamak dari dalil. Dalil artinya adalah ma yurshidu ilal matlub, apa yang menunjukkan kepada yang dicari. Dalil-dalil untuk mengetahui Allah, nabinya, dan agama Islam, sam'iyah dan aqliyah. Dalil-dalil sam'iyah adalah yang tetap adanya berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil aqliyah adalah yang tetap adanya berdasarkan penelitian dan perenungan. Sungguh Allah Azza wa Jalla menyebutkan jenis ini dengan banyak di dalam kitabnya. Betapa banyak ayat yang Allah berfirman padanya, wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaannya adalah demikian dan demikian. Demikianlah terdapat penyebutan dalil-dalil aqliyah yang menunjukkan Allah Ta'ala. Adapun mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil-dalil sam'iyah, maka seperti firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan para sahabat yang bersama dengannya. Surat Al-Fatih ayat 29. Dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dan tidak lain Muhammad adalah rasul benar-benar telah berlalu sebelumnya para rasul. Surat Ali Imran ayat 144. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil aqliyah, dengan cara meneliti dan merenungi apa yang beliau bawa, yaitu ayat-ayat yang jelas. Yang paling besarnya adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang mencakup berita-berita yang benar, lagi bermanfaat, dan hukum-hukum yang memperbaiki, lagi adil. Apa yang terjadi melalui tangan beliau, yaitu perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, serta apa yang beliau kabarkan, yaitu perkara-perkara gaib yang hanya berasal dari wahyu, yang mana apa yang terjadi darinya membenarkannya. As-saniyatul amalu bih. Masalah yang kedua,
mengamalkannya. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-amalu bih, mengamalkannya, yaitu mengamalkan perkara yang dituntut mengetahui Allah, mengetahui nabinya, dan mengetahui agamanya, yaitu beriman kepada Allah dan taat kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu mengerjakan ibadah-ibadah yang khusus yang dikerjakan dengan sendiri, ya, ibadah-ibadah, dan mengerjakan ibadah-ibadah muta'addiyah yang dikerjakan dengan orang lain. Ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, haji. Ibadah-ibadah muta'addiyah seperti menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, berjihad di jalan Allah, dan lain-lain. Sebenarnya beramal adalah buah ilmu. Sehingga barang siapa beramal tanpa ilmu, maka dia betul-betul mirip dengan orang-orang Nasrani. Sedangkan barang siapa berilmu, dalam waktu yang sama dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sungguh benar-benar dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Masalah yang ketiga, mengajak kepadanya, berdakwah kepadanya, yaitu berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Allah Ta'ala, dengan 3 tingkatan atau 4 tingkatan yang Allah sebutkan Azza wa Jalla pada firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Surat An-Nahl ayat 125. Tingkatan yang keempat adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dakwah ini mesti disertai ilmu akan syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga dakwah terlaksana dengan ilmu dan basirah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Surat Yusuf ayat 108. Basirah terlaksana terkait apa yang dia ajak kepadanya, dengan cara orang yang berdakwah mengetahui hukum syariat, mengetahui cara berdakwah, dan mengetahui keadaan yang didakwai.
lahan-lahan dakwah sangat banyak sekali. Di antaranya berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan cara berkhutbah dan dengan cara menyampaikan ceramah-ceramah. Di antara lahan dakwah, berdakwah kepada Allah dengan tulisan-tulisan. Di antara lahan berdakwah kepada Allah dengan halaqah-halaqah ilmu. Di antara lahan berdakwah kepada Allah dengan cara menulis dan menyebarkan agama dengan cara menulis. Di antara lahan berdakwah, mengajak kepada Allah di majelis-majelis khusus, di pertemuan-pertemuan khusus. Apabila seseorang duduk di suatu majelis, ketika berdakwah sebagai contoh, maka ini lahan dakwah kepada Allah. Tetapi seharusnya tidak dengan cara yang ada padanya sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang memberatkan. Ini terlaksana dengan cara orang yang berdakwah menyampaikan masalah ilmiah kepada orang-orang yang duduk. Kemudian dimulai diskusi. Dimaklumi bahwa berdiskusi dan tanya jawab memiliki peran yang besar untuk memahamkan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya dan memahamkannya. Dan kadangkala lebih mengena daripada menyampaikan khutbah atau ceramah dengan tanpa ada diskusi dan tanya jawab sebagaimana dimaklumi. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah tugas para rasul alaihimus salatu wassalam dan jalan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apabila seseorang telah mengenal sesembahannya, nabinya dan agamanya, serta Allah memberikan taufik kepadanya, karena hal itu maka sesungguhnya dia wajib berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dengan mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya dia bergembira dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar, "Unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Berangkatlah dengan pelan-pelan sampai kamu tiba di tempat mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kabarkan kepada mereka perkara yang Allah wajibkan kepada mereka. Perkara yang mereka wajib melakukannya, yaitu hak Allah yang wajib dikerjakan oleh mereka. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk dengan perantaramu kepada satu orang lebih baik untukmu daripada unta merah. Hadis ini disepakati kesahihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran-ganjaran yang diperoleh oleh orang yang mengikutinya. Itu tidak akan mengurangi ganjaran mereka sama sekali. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Sedangkan barang siapa mengajak kepada kesesatan,
maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Dan Nabi SAW juga bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia memperoleh ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukannya. Ar-rabi'atu sabru 'alal adza fih. Masalah yang keempat, bersabar menghadapi gangguan ketika mengajak untuk mengamalkan ilmu. Sabar adalah menahan diri untuk taat kepada Allah, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan menahan diri untuk tidak membenci takdir-takdir Allah, sehingga diri ditahan dari membenci, dari mengerutu, dan dari merasa bosan. Orang yang berdakwah selalu giat berdakwah kepada agama Allah walaupun dia diganggu. Karena gangguan yang ditujukan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan adalah tabiat manusia. Kecuali manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, kalau didakwai tidak mengganggu. Tapi kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, didakwai mengganggu. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika wa sabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Sungguh para rasul sebelummu didustakan, lalu mereka bersabar menghadapi perkara yang mereka didustakan karenanya, dan mereka diganggu sampai pertolongan kami datang kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 34. Setiap kali gangguan menjadi-jadi, maka pertolongan dari Allah semakin dekat. Pertolongan dari Allah itu tidak khusus orang yang berdakwah ditolong oleh Allah ketika dia hidup dan dia melihat dampak dari dakwahnya betul-betul terlaksana, bahkan pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah terjadi walaupun setelah dia meninggal dunia. Dengan cara Allah menjadikan hati-hati manusia menerima apa yang dia dakwahkan, mengambilnya dan berpegang teguh dengannya. Karena sesungguhnya ini dianggap kemenangan dai ini walaupun dia telah meninggal dunia. Sehingga orang yang berdakwah wajib bersabar melakukan dakwahnya dan terus menerus berdakwah. Sabar untuk mengajak kepada agama Allah. Sabar menghadapi perkara yang merintangi dakwahnya. Sabar perkara yang merintanginya, yaitu gangguan. Perhatikanlah para rasul salawatullahi wassalamuhu alaihim diganggu dengan perkataan dan dengan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun sebelum mereka yang datang kecuali mereka mengatakan rasul itu penyihir atau orang gila. Surat Az-Zariyat ayat 52.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Surat Al-Furqan ayat 31. Tetapi orang yang berdakwah wajib menyambut hal itu dengan sabar. Lihatlah firman Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami betul-betul menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Surat Al-Insan ayat 23. Yang ditunggu difirmankan oleh Allah, maka syukuri nikmat dari Rabbmu. Tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman setelah firman Allah, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika." Maka bersabarlah melaksanakan hukum Rabbmu. Surat Al-Insan ayat 24. Pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat isyarat bahwa semua orang yang melaksanakan Al-Quran mesti diganggu. Ya, mesti diganggu. Termasuk perkara yang dia perlu untuk bersabar. Lihatlah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipukuli oleh kaumnya. Lalu kaumnya membuat beliau berdarah. Ketika beliau mengusap darah dari wajahnya, beliau berkata, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sehingga orang yang berdakwah wajib bersabar dan mencari ganjaran dari Allah Azza wa Jalla ketika berdakwah. Sabar ada 3 macam. Pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Kedua, sabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, sabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah. Yang bisa jadi takdir-takdir itu terjadi atau dijadikan oleh Allah terjadi, termasuk perkara yang para hamba tidak memiliki campur tangan padanya. Dan bisa jadi termasuk takdir-takdir yang Allah jadikan terjadi melalui tangan-tangan sebagian hamba, yaitu gangguan dan perbuatan kezaliman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wal 'asr," demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian. "Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati untuk mengerjakan kebenaran dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, "Wad dalilu." Dalilnya, yaitu yang menunjukkan 4 tingkatan ini, atau 4 masalah yang wajib dipelajari ini. Berilmu, mengamalkan ilmu, mengajak untuk mengamalkan ilmu, dan bersabar menghadapi gangguan ketika mengajak untuk mengamalkan ilmu. Adalah firman Allah Ta'ala, "Wal 'asr," demi masa. Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam surat Al-'Asr dengan masa yang mana
Al-asr, masa adalah zaman, tempat terjadinya kejadian-kejadian, yaitu yang baik atau yang buruk. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa untuk menguatkan bahwa manusia, semua manusia berada pada kerugian kecuali barang siapa yang memiliki 4 sifat: beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, dan saling menasihati untuk melakukan kesabaran. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, perjuangan jiwa ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, menjadikan jiwa berjuang untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar, yang mana tidak ada suatu keberuntungan pun untuk jiwa, dan tidak ada suatu kebahagiaan pun untuk jiwa di dalam dunianya dan akhiratnya kecuali dengannya. Kedua, menjadikan jiwa berjuang untuk mengamalkan apa yang dia pelajari setelah mengetahuinya. Ketiga, menjadikan jiwa berjuang untuk mengajak kepada perkara yang dia pelajari, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Tingkatan keempat, menjadikan jiwa berjuang untuk bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan berdakwah kepada Allah dan menghadapi gangguan manusia, dalam keadaan dia sanggup menanggung hal itu semua karena Allah. Apabila dia melakukan 4 tingkatan ini dengan sempurna, maka dia termasuk Rabbaniyun. Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam surat Al-Asr dengan Al-Asr untuk menguatkan bahwa semua orang, maka dia berada pada kegagalan dan kerugian, walaupun hartanya banyak, anaknya banyak, kedudukan dan kemuliaannya besar, kecuali orang yang mengumpulkan 4 sifat ini. Pertama, beriman dan mencakup semua yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal soleh, yaitu semua perkataan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Caranya orang yang melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala dan dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, yaitu saling menasihati untuk mengerjakan kebaikan, menganjurkannya dan mentargetnya. Yang keempat, saling menasihati untuk bersabar. Caranya, sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain untuk sabar, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan sanggup menanggung takdir-takdir Allah. Saling menasihati untuk melakukan kebenaran dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran mengandung menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yang mana dengan keduanya umat akan menjadi tegak, kebaikannya, kemenangannya, tercapainya kemuliaan dan keutamaan terlaksana untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Ali Imran ayat 110. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Asy-Syafi'i salah satu dari imam madhab yang 4. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, maka sungguh surat Al-Asr ini mencukupi mereka. Maksud Asy-Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya surat Al-Asr mencukupi makhluk terkait anjuran untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan iman, amal soleh, dakwah kepada Allah dan sabar melakukan hal itu. Bukan maksud Al-Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya surat Al-Asr mencukupi makhluk, mencukupi manusia terkait semua syariat. Perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, maka sungguh surat Al-Asr ini mencukupi mereka. Karena orang yang berakal lagi memiliki basirah, apabila mendengar surat Al-Asr atau membacanya, maka mesti berusaha menyelamatkan dirinya dari kerugian. Dan itu caranya dengan menjadikan dirinya memiliki 4 sifat ini: beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, dan saling menasihati untuk melakukan kesabaran. Wa qala al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berkata, Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Tumbuh kembang dalam keadaan yatim dalam asuhan ibunya, dan meninggal rahimahullah di Khartang, negeri 2 farsakh dari Samarkand, pada malam hari raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah karena dosa yang kamu lakukan. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan wajibnya memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini adalah dalil athari yang menunjukkan bahwasannya manusia pertama kali mengetahui, kemudian kedua kali mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada dalil akli, nazari, yang menunjukkan bahwa ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalil itu adalah karena perkataan atau perbuatan tidak akan menjadi benar lagi diterima sampai sesuai dengan syariat. Dan tidak mungkin seseorang
mengetahui bahwasannya amalannya sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu. Tetapi ada hal-hal yang manusia mengetahuinya dengan fitrahnya, seperti mengetahui bahwa Allah ilah yang maha satu, sesembahan yang maha satu. Karena hal ini seorang hamba betul-betul diciptakan dalam keadaan memiliki fitrah terhadapnya. Oleh karena inilah dia tidak memerlukan jerih payah yang banyak untuk mempelajarinya. Adapun masalah-masalah parsial yang menyebar ke sana kemari, maka ialah yang butuh untuk mempelajarinya dan mengerahkan daya dan upaya untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.